Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1133 ini dimulai dengan menampilkan kebohongan Spandin kepada awak media 22 tahun yang lalu. Saat itu dia mengatakan, tragedi itu masih membuatku merinding. Kapal evakuasi yang membawa para penduduk sipil tiba-tiba meledak di telan api. Teriakan mengerikan itu kudengar dari api dan tak henti terngiang di telingaku. Kemudian awak media bertanya, apakah itu ulah Nico Robin? Spandin menegaskan, anak itu bahkan menenggelamkan kapal angkatan laut. Dia bagaikan iblis yang menjelma menjadi anak-anak. Jangan biarkan dunia tahu tentang insiden ini. Ini sangat brutal sampai membuat orang-orang trauma. Jika ada yang tahu keberadaan anak itu, segera laporkan kepada kami. Kemudian kita melihat Robin kecil sedang mengais makanan di tempat sampah, dan kemudian makan di tempat itu bersama seekor anjing. Ya, benar-benar sangat menyedihkan. Lalu para penduduk yang sudah terprovokasi mulai menyerang Robin dengan ejekan dan hinaan. Mereka berkata, dia punya otak sarjana tetapi tak punya perasaan. Dia bahkan menggunakan kekuatan aneh. Cepat tangkap dia, aku tak bisa tidur dengan tenang. Cepat tangkap dia, angkatan laut. Dia itu musuh dunia. Ya, selain diincar angkatan laut dan dikucilkan oleh para penduduk, Robin kecil juga diburu oleh para pemburu hadiah yang tertarik dengan harga buronan Robin yang sangat tinggi. Para pemburu itu berkata, lihat harga buronannya, itu sangat besar. Ayo ambil senjata kalian dan habisi dia. Jangan tertipu dengan penampilannya. Dengan semua tekanan itu, Robin sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi dia teringat pesan dari ibunya. Ibu Robin berkata, teruslah hidup, Robin. Kemudian Robin juga teringat perkataan Saul. Dengar baik-baik Robin, suatu hari nanti kau pasti akan menemukan teman. Dalam tangisnya Robin menjawab, aku takut Saul, ibu, semuanya terlihat sangat menakutkan. Robin pun terus berlari untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya, yang mereka pun melontarkan kata-kata hinaan, makian, dan ancaman. Suatu hari Robin melihat peta di toko buku. Dia sedih karena O'Hara benar-benar telah dihapuskan dari peta. Robin pun menambahkan O'Hara ke dalam peta itu. Ya, kita akhiri flashback sedih Robin kecil dan beralih ke Pulau Elbaf yang menakjubkan. Di sini kapal Great Eric sudah sampai di dermaga bagian barat, tapi dermaga di sini bukanlah pantai tetapi berbentuk awan. Ya, bagian tepi dari dunia matahari Elbaf adalah lautan awan. Ini bisa dikatakan sama seperti awan alami yang ada di Pulau Langit maupun awan buatan yang ada di Pulau Egghead. Para kru topi jerami kembali terkejut dengan keindahan yang ada di Pulau Elbaf. Tak lama kemudian rombongan Luffy bersama Kurt dan Goldberg juga mendarat. Mereka pun menggunakan kapal yang tak kalah mengejutkan, yaitu sebuah kapal yang bisa mendayung awan, dan mereka menaiki kapal dayung seperti terbang. Kemudian Lilith mengatakan bahwa Pulau Awan, Lautan Awan, Gelembung Pelangi, dan Hover, semua teknologi itu bisa hidup berdampingan bersama di negeri Elbaf. Selanjutnya kru topi jerami reunian dengan kelompok kru bajak laut raksasa generasi baru. Kapten Hairudin menyambut mereka dengan hangat. Mereka pun berbincang di atas tangan para raksasa. Hairudin berkata, aku sudah dengar berita tentangmu, bos besar. Sekarang kau jadi Yonko. Mereka semua ini adalah bajak laut raksasa generasi baru, salah satu dari bajak laut bawahanmu. Luffy pun menjawab, sudah kubilang aku tak butuh para bawahan. Hairudin menjawab, gak, tak apa-apa. Kami melakukan ini karena kami ingin melakukannya sendiri. Selanjutnya Hairudin menyinggung tentang kekalahan Big Mom. Ya, sosok Big Mom memang cukup terkenal di Elbaf, tapi dia terkenal karena hal buruk. Kurt mengatakan bahwa dulu dia dan Big Mom itu berteman, tapi Big Mom sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan di Elbaf. Nah, ketika Hairudin sedang ngobrol, ternyata para penduduk raksasa sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk berpesta dan menyantap makanan segede gunung mereka. Luffy, Usopp, dan kru topi jerami yang lain pun sudah tak sabar untuk segera memakan makanan raksasa. Tapi tiba-tiba Robin mau pamit. Ya, karena dia tahu Saul sudah menunggunya. Para kru topi jerami pun akhirnya memutuskan untuk menunda pesta dan lebih memilih untuk menemani Robin. Ya, ini hebat sekali sih. Luffy rela mengabaikan makanan demi menemani Robin. Ya, walaupun Luffy tampak kesal sih.
Akhirnya setelah menempuh perjalanan, mereka sampai di sebuah perpustakaan yang menakjubkan. Kurt menjelaskan, ini adalah perpustakaan burung hantu. Di sini ada mata air yang terlihat seperti pantai. Semua ini terbentuk karena fosilisasi dari bagian pohon yang termakan cuaca. Tak ada pasang surut di sini, tapi ada ombak yang muncul karena air terjun itu. Ya, setelah sampai, Luffy langsung bergegas untuk menemui Saul dan dia berencana untuk membawa Saul pergi ke desa agar bisa segera berpesta. Ya, tentu saja Luffy sudah tidak sabar untuk segera makan besar. Tapi Nami mencegahnya. Dia tak mau Luffy merusak momen pertemuan Saul dengan Robin. Robin pun berkata bahwa dia sangat deg-degan sekali. Oh iya, di sini selain mengganti gaya rambutnya, Robin juga mengganti model pakaiannya seperti dulu saat masih kecil. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita raksasa yang melaporkan bahwa Saul telah terjatuh dan tak bergerak lagi. Hal itu membuat para kru topi jerami terkejut dan Chopper langsung bersiap untuk memberikan pertolongan. Tapi Robin tampak santai, dia pun tersenyum dan berjalan ke arah Saul dengan tenang. Nah, setelah dekat, Saul tiba-tiba bangun dan dia berniat untuk mengejutkan Robin. Ya, itu adalah trik lama Saul untuk membuat Robin terkejut pada masa 22 tahun yang lalu ketika mereka baru bertemu. Tapi ya, di sini tentu Robin tidak terkejut. Dia sudah hafal perilaku teman raksasanya itu. Ya, di sini kita melihat kondisi Saul benar-benar menderita beberapa luka bakar karena kejadian Ohara. Bahkan salah satu kakinya ternyata putus dan digantikan dengan tongkat. Mereka pun mulai bicara mengenai banyak hal, mulai dari kejadian menyedihkan di masa lalu hingga tindakan berani Vegapunk yang sudah mengungkapkan fakta sejarah kepada seluruh dunia. Nah, di sini juga terungkap ya bahwa es yang membekukan Saul justru terlihat telah menyelamatkan dirinya dari kobaran api. Es yang dibuat Aokiji pun mencair saat Saul sampai di lautan dan karena itulah Saul bisa selamat. Nah, di akhir chapter ini Saul dan Robin sama-sama menangis karena rindu yang sudah sangat mendalam. Para kru topi jerami pun menangis haru kecuali Zoro, Jinbe dan juga Luffy. Ya, di sini Luffy malah tertawa bahagia guys karena melihat pertemuan itu. Nah, dari chapter ini kita mendapatkan dua hal menarik, yaitu es Aokiji sudah menyelamatkan Saul. Dan sepertinya teknik Ice Time Capsule memang bertujuan untuk mengamankan, tidak untuk menghancurkan. Hal itu juga terjadi pada Garp ya, yang malah selamat setelah dibekukan oleh Aokiji. Lalu tampaknya ada kemungkinan jika Kurohige akan ke Elbaf saat tahu di pulau raksasa itu ada sosok raksasa dengan luka bakar. Dan tentu sangat menarik ya jika Kurohige datang dengan membawa Aokiji. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1133 ini. Minggu depan libur ya guys. Yosa mimin atau hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!